Hai, aku My Ads. Aku adalah layanan yang bisa membantu kamu untuk membuat dan memantau iklan bisnis kamu secara eksklusif, spesifik, dan terstruktur. Caranya gimana? Dilengkapi dengan berbagai fitur, aku bisa mengirimkan pesan langsung ke pelanggan yang kamu tuju. Iklan kamu bisa aku sebar dan sesuaikan dengan target kamu. Diatur secara spesifik dengan beragam metode pengiriman iklan yang tepat untuk bisnis kamu. Kayak gini, aku bisa bantu kamu mengirimkan pesan iklan ke pelanggan setia kamu. Aku juga bisa bantu kamu menjangkau orang-orang di sekitar lokasi bisnismu. Jadi orang di sekitar bisa langsung datang dan belanja di tempat kamu. Aku bisa bantu. Pesan iklan akan sampai ke orang yang tepat sesuai kebutuhan kamu. Jadi, dari segala usia, hobi, gender, di lokasi manapun dan kapanpun bisa gampang kita tuju. Karena kita paling paham kamu dan cara gedein bisnis kamu. Mulai beriklan sekarang di My Ads. Today, more and more people demand for better product and service when shopping online. That's why Blibli innovates the happy shopping experience as the next level of customer satisfaction. Blibli builds the most trusted e-commerce platform by focusing on 3 business models: business to customer, business to business, business to customer. With more businesses join, Blibli becomes one-stop shop for various products, from digital products, modern retail products, to travel products. Up to now, local and global brand partners have been selling millions of products. Blibli also provides end-to-end service to help partners achieve success in online business, from the back-end facilities, merchant training, powerful business tool to track transaction in real time, best marketing solution to gain more potential customers, fast response solution, handled by exceptional customer service in the various forms, and merchant center, integrated promotion with a wide exposure across channel and strong social media presence. To capture customers' ever-growing demands, Blibli keeps bringing up exciting innovation, like secure payment with various benefits, all backed up with trusted payment partners. Blibli in-store, innovation to bring the convenience of online shopping to offline store. Click and collect, innovation to bring seamless shopping experience. To fulfill customers' needs efficiently, Blibli integrated warehouse service is supported with a wide distribution network and equipped with technology-driven inventory management, a secure shelving and storage to keep products in shape and stay fresh. And to protect goods from costly error, Blibli puts forward a standard quality checking and offers various packaging solutions. At Blibli, delivering happiness on time, even to the last mile, is always possible. By using Blibli Express service or the trusted logistic partners across Indonesia.
All these complete solutions have led Blibli to gain customers' trust and extraordinary growth. Having built happy shopping experience with partners, Blibli keeps being acknowledged. Since its establishment in 2011, we have brought prestigious awards. But not stopping there. We want to make sure every partner get the convenience of selling as much as our customers when shopping with Blibli. Let's power your business and deliver more happiness. Let's grow together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore ya sekarang, dan selamat datang rekan-rekan advertisers di acara Telkomsel My Ads webinar online yang berjudul Menang Melawan Pandemi Melalui Harbolnas. Bagaimana kabarnya? Terima kasih sudah datang di tengah kesibukannya hari ini ya. Perkenalkan, nama saya Cathy Sharon dan saya akan menjadi MC Anda pada acara hari ini. Wabah virus corona yang hadir pada awal tahun 2020 di Indonesia memaksa banyak sekali kegiatan dijalankan secara digital. Dari bekerja, beribadah, sekolah, dan apalagi belanja. Nah, seiring dengan perubahan pola perilaku konsumen, this mega shift dari consumer behavior, maka terdapat juga perubahan dalam cara memasarkan produk atau layanan. Karena peningkatan belanja online yang kian drastis, tentunya strategi pemasaran juga harus ikut berubah dong. Nah, hari ini Telkomsel My Ads bersama dengan Blibli sebagai e-commerce terbesar di Indonesia akan memaparkan bagaimana cara melawan pandemi dengan memanfaatkan momen Harbolnas. Perlu diketahui juga, Hari Belanja Online Nasional adalah hari perayaan untuk mendorong dan mengedukasi masyarakat mengenai kemudahan berbelanja daring. Nah, hari ini kita juga akan mendengarkan paparan lebih lanjut bagaimana memanfaatkan momen terbesar belanja online di Indonesia. Telkomsel My Ads merupakan bagian dari perusahaan telekomunikasi digital terbesar di Indonesia, yaitu Telkomsel. Dan sebagai bagian dari transformasi, Telkomsel memperkenalkan produk My Ads sebagai platform bagi para pengiklan untuk dapat mempromosikan produk dan layanannya ke lebih dari 160 juta pelanggan Telkomsel. Luar biasa sekali ya. Nah, hari ini saya juga ingin mengingatkan kepada para peserta bahwa akan ada grand prize, yaitu saldo link aja senilai 1 juta rupiah untuk satu orang pemenang. Dan gak itu saja, ada juga saldo link aja senilai Rp200.000 untuk 20 orang pemenang. Luar biasa ya. Oke, sebelum kita mulai, saya mau memperlihatkan sambutan dulu dari Bapak Roni W. Sugiada sebagai Senior Vice President Telkomsel Digi Ads Banking and Data Solution, dan juga Bapak Joffrey L. Dermawan selaku SVP Seller Sales, Operation and Development. Halo rekan-rekan My Ads, nama saya Roni. Saya SVP di Telkomsel untuk mengurusi digital advertising, digibanking, dan data solutions. Seperti yang kita ketahui, pandemik adalah kondisi yang tidak bisa kita hindari. Pandemik itu menuntut kita untuk berubah baik dari pola perilaku sehari-hari, perilaku dalam pemenuhan kebutuhan, dan salah satunya perilaku belanja. Mau tidak mau, masyarakat lebih nyaman ketika berbelanja online. Belanja online juga identik dengan yang kita namanya Harbolnas atau Hari Belanja Online Nasional.
Bagi para penjual, momen Harbolnas itu merupakan momen yang tepat untuk meningkatkan penjualan. Harbolnas memang belakangan ini sudah diperingati di Indonesia setiap tahun, bahkan setiap bulannya. Melihat kesempatan tersebut, Telkomsel MyS berkolaborasi dengan Blibli sebagai salah satu e-commerce terbesar di Indonesia yang bertujuan untuk bisa membuat growth para user Telkomsel MyS dan Blibli. Telkomsel MyS sendiri adalah layanan memfasilitasi para penjual untuk berkomunikasi dengan lebih dari 160 juta pelanggan Telkomsel seluruh Indonesia. Dengan layanan Telkomsel MyS, para penjual dapat menyasar target audiens yang relevan dan tepat, sehingga beriklan itu menjadi lebih efektif. Melalui event ini, MyS dan Blibli berkomitmen untuk membantu para penjual yang sedang berjuang melawan pandemi dengan memanfaatkan momen Harbolnas ini sebagai platform MyS dan Blibli. Terima kasih telah berpartisipasi dalam event ini. Semoga wawasan dan informasi yang dibagikan oleh para narasumber hari ini dapat bermanfaat bagi bisnis Anda semua. Selamat memasuki Harbolnas dan maksimalkan bisnis Anda bersama Telkomsel MyS. Terima kasih. Halo, selamat siang semuanya teman-teman. Terima kasih sekali ini hari telah diberikan waktu oleh Telkomsel MyAds ya kan, dan juga thank you Kathy. Dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan beberapa hal. Selama pandemi ini masyarakat mengalami perubahan pola konsumsi yang awalnya offline sekarang menjadi online. Sebab pandemi ini mengharuskan masyarakat untuk beraktivitas dari rumah. Kita harus jaga jarak demi menekan angka penurunan COVID-19. Ya. Namun keadaan ini juga kita tahu bahwa ini menjadikan banyak sekali peluang-peluang yang potensial untuk mengajak masyarakat supaya mulai berbelanja secara daring atau secara online dan melakukan banyak transaksi baik melalui e-commerce maupun melalui sosial media dan yang lain-lain. Di acara kesempatan event hari ini, baik untuk kita semua, saya ingin berbagi beberapa wawasan bisnis dan berbagai cara bagaimana sih teman-teman semua dapat memaksimalkan peluang penjualan pada momentum yang Harbolnas yang akan datang, terutama mungkin di 11.11 dan 12.12. Kita tahu 11.11 dan 12.12 itu adalah momentum yang sangat penting sekali bagi para pemain e-commerce dan yang berjualan online. Itu adalah momen yang dimana penjualan itu sangat tinggi sendiri. Blibli sendiri kita telah mengikuti Harbolnas hampir kurang lebih sekitar 8 tahunan ya. Dan kita selalu bekerja sama dengan para seller-seller ya kan, baik yang kecil maupun yang besar, dan kita selalu membantu untuk meningkatkan performa seller-seller itu melalui teman-teman kita yang ada di Blibli Seller. Nah, selain itu juga Blibli kita juga mendukung berbagai hal dalam hal pelayanan, extra effort, services, dan juga feature-feature yang ada di Blibli, dan kami juga sangat mendorong supaya kita selalu memberikan kualitas barang dan produk-produk yang baik untuk para konsumen kita. Sehingga semua konsumen yang belanja di platform kita itu merasa aman, nyaman. Makanya untuk itu kita juga bantuan dari rekan-rekan maupun para seller yang berjualan di Blibli itu sangat penting buat kita. Nah, selain itu ada hal juga yang tidak kalah pentingnya. Banyak orang berpikir bahwa kita jualan di online udah pasti bisa jualan ya. Di platform jualan di e-commerce platform itu udah pasti bisa jualan. Nggak semudah itu. Banyak sekali beberapa hal yang memang harus dilakukan juga oleh seller. Jadi kita jangan menunggu dari sisi platform itu sendiri, ya. Supaya produk Anda dan merek Anda dapat dikenal luas oleh masyarakat. Nah, Anda dapat melakukan banyak hal. Terutama yang salah satu yang paling penting itu adalah mengenai masalah komunikasi, branding, marketing branding, ya kan, pemasaran secara online, targeting secara customer dan yang lain-lainnya. Dengan demikian, apabila Anda melakukan hal-hal seperti itu semua yang biasanya perlu dilakukan, Anda akan mendapatkan online presence terhadap produk dan branding terhadap toko Anda maupun produk yang Anda jual. Konten itu salah satu yang sangat relevan dan sangat important ya, karena masyarakat kan nggak bisa datang, jadi mereka harus datang secara online, mereka browsing, mereka melihat apa sih kira-kira informasi yang mereka butuhkan untuk membeli produk Anda, ya kan? Nah itu juga mereka sering lah browsing tempat lain.
Nah, kemudian empati terhadap konten itu juga penting. Nah, ini salah satu mungkin hal yang cukup detail yang perlu Anda perhatikan di sana. Nah, situasi saat ini tentunya hanya sangat perlu diperhatikan untuk teman-teman semua, terutama para pengusaha ya, untuk mengambil momentum ini. Ya, dengan menerapkan pemasaran ke pasar konten secara digital harus bisa tepat sasaran. Ya, Anda juga harus Anda harus bisa menggunakan berbagai macam layanan yang tersedia. Salah satunya itu adalah layanan Telkomsel My Ads, di mana yang ada di Telkomsel My Ads ini bisa menghubungkan produk ataupun toko Anda yang ada di Blibli maupun di toko pribadi Anda yang lainnya terhadap 160 juta pelanggan Telkomsel yang ada di seluruh Indonesia yang relevan untuk target market Anda. Nah, tidak panjang lebar, terima kasih sekali lagi sudah memberikan kita kesempatan Blibli untuk berpartisipasi dalam event ini. Semoga dari wawasan yang kita bisa share, teman-teman bisa mendapatkan ilmu dari para narasumber juga, ya kan, sehingga bisa meningkatkan performa dan juga penjualan dari toko Anda. Demikian, terima kasih. Baik, sayang sekali ya Bapak Roni dan Bapak Geoffrey berhalangan hadir pada hari ini ya Pak. Tetapi semoga nanti di webinar selanjutnya bisa turut hadir bersama dengan kita. Oke, sebelum kita mulai, saya hanya mau mengingatkan kepada rekan-rekan advertiser semua yang ingin bertanya, bisa disampaikan pada Q&A box yang terdapat di layar. Dan nanti pertanyaan akan kita jawab saat sesi Q&A setelah presentasi. Baik, kalau begitu tanpa menunggu lebih lama lagi, saya ingin memperkenalkan pembicara kita, yaitu Bapak Ade Parulian selaku GM Digital Advertising Sales Telkomsel, dan Ibu Shirley Handoko selaku AVP Seller Engagement and Academy Blibli. Halo, selamat sore, apa kabar Pak Ade, Bu Shirley? Baik, Mbak Ketty. Baik, kalau begitu langsung saja kita mulai dengan presentasi dari Bapak Ade dulu ya. Bapak Ade Parulian selaku GM Digital Advertising Sales Telkomsel. Silahkan Bapak. Oke, terima kasih Mbak Ketty. Selamat siang juga rekan-rekan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi agak kepotong, maaf. Selamat siang rekan-rekan semua. Terima kasih sudah berkenan untuk bergabung dengan webinar My Ads bersama Blibli di siang hari ini. Sebelum kita masuk ke materi utama, di sini saya mau share quote sedikit. Next. Saya mau share sedikit quote yang mengatakan bahwa timing ataupun waktu dan strategi adalah puncak ataupun hal terpenting dalam marketing. Hal-hal lain itu bersifat tambahan. Hal ini saya rasa penting untuk di-share karena memang sesuai dengan topik kita hari ini ya, sore ini, di mana saat ini kita tahu sebagian dari kita terpengaruh oleh kondisi pandemik yang membuat kita ataupun memaksa kita untuk melakukan sebagian aktivitas sehari-hari yang tadinya dari luar rumah sekarang menjadi dilakukan dari dalam rumah. Nah, menyikapi kondisi seperti ini, strategi apa yang akan kita lakukan menjadi hal utama ataupun menjadi hal penting untuk memastikan bahwa bisnis kita tetap berlangsung. Oke, next. Oke, untuk tantangan bisnis semasa pandemi. Oke, sebelum masuk ke situ, ada baiknya kalau kita pahami dulu kondisi apa sih yang terjadi di pasar selama pandemi ini. Ada dua pilar besar yang terjadi di pasar, yaitu dari sisi pelaku bisnis, apa yang mendrive pelaku bisnis harus berubah, ataupun dari sisi perilaku konsumen yang tadinya pergi keluar rumah, sekarang semua harus dari dalam rumah. Saya coba mulai dengan kondisi-kondisi baru sehubungan dengan pandemik yang dialami oleh pelaku bisnis. Ada 3 hal di sini. Yang pertama adalah kondisi PSBB, di mana tidak gampang untuk keluar rumah, tidak gampang untuk mendapatkan akses dan distribusi barang. Mungkin ini hal yang dirasakan oleh pelaku bisnis, di mana distribusi saya
Saya mesti mengirimkan, tapi saya juga tidak bisa keluar rumah, mendapatkan akses juga nggak seperti dulu sebelum pandemi, semuanya jadi terkendala. Untuk yang poin kedua, pandemi juga memaksa pelaku bisnis harus memikirkan cara kreatif ataupun hal-hal baru kreatif untuk meningkatkan efisiensi. Hal ini untuk memastikan kelangsungan usaha dari bisnisnya itu sendiri, di mana kita nggak boleh lupa bahwa kondisi daya beli konsumen yang disebabkan oleh kondisi ekonomi yang melambat ini jadi sedikit lebih rendah dibandingin masa sebelum pandemi. Ini yang menyebabkan pelaku bisnis harus kreatif dan juga meningkatkan efisiensi untuk memastikan kelangsungan hidup bisnisnya. Hal ketiga ini adalah salah satu hal yang bisa dari sisi kreatif dilakukan oleh pelaku bisnis, yaitu tadi kita tahu kondisi PSBB menyebabkan konsumen tidak bisa datang ke physical store. Ini adalah salah satu alasan utama yang mengharuskan pelaku bisnis juga mulai untuk berpikir atau mulai shifting fokus dari yang tadinya fokus di physical store, harus sudah punya juga plan B yang sifatnya adalah pengganti atau pelengkap dari physical store itu sendiri, yaitu platform digital. Apakah itu dalam bentuk e-commerce ataupun hal lain, itu nanti hal yang lain. Tapi tiga hal ini adalah hal-hal yang harus disikapi oleh pemilik ataupun pelaku bisnis selama masa pandemi. Kalau ini adalah dari sisi pelaku bisnis, hal selanjutnya adalah apa sih yang berubah dari sisi dari sisi konsumennya semasa pandemi ini. Sama ada tiga hal juga, bahwa kondisi pandemi memaksa konsumen tidak keluar rumah karena ini sehubungan dengan aturan PSBB. Sebagian besar aktivitas dilakukan secara online. Nah, ini juga hal utama yang menjawab mengapa dari sisi bisnis, pemilik bisnis juga harus pindah ke digital, karena dari sisi konsumennya juga sudah tidak bisa hadir ke physical store. Ini adalah gayung bersambut, ada kebutuhan dan harus dijawab oleh kreativitas dari sisi konsumen dengan masuk ke platform digital. Kondisi kedua, bahwa kita tahu semua kondisi perekonomian yang menghadirkan banyak ketidakpastian, ini yang membuat konsumen untuk lebih bijaksana dalam membelanjakan uangnya. Kalau kemarin belanja baju seminggu 2, mungkin sekarang sebulan jadi 1. Karena memang kondisi pandemik ini kan membuat perekonomian nggak pasti. Orang mungkin sudah mulai mengurangi belanja yang sifatnya non premier dan memaksa untuk lebih banyak aktif untuk saving ataupun menabung mungkin. Dan untuk hal ketiga ini adalah sudah mulai terasa ya shifting dari konsumen dari semua aktivitas offline sudah mulai pindah ke online. Mulai dari menonton hiburan, dari mengakses hiburan, dari membaca berita, menonton video, bermain sosial media, itu sudah mulai pindah ke sosial online semua. Dan aktivitas online yang berhubungan sama dengan sifatnya transaksi, apakah itu membayar tagihan, membeli kebutuhan sehari-hari, memesan makanan, memesan transportasi, dan lain-lain, itu juga semua sifatnya sudah shifting ke arah online. Ini adalah 3 hal besar yang harus disikapi oleh pelaku bisnis setelah mengetahui perubahan yang terjadi di sisi perubahan behavior konsumen. Jadi itu tadi insight-nya Mbak Ketty yang berhubungan dengan perubahan perilaku konsumen dan juga beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha atau pelaku bisnis untuk menyikapi situasi pandemik ini. Kurang lebih seperti itu, kembali ke Mbak Ketty ya. Baik, terima kasih Pak Ade atas paparannya dan juga ilmunya. Ternyata bukan hanya tantangan, justru terdapat berbagai kesempatan baru ya di era pandemik seperti ini Pak Ade. Betul. Tinggal gimana pelaku bisnis menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi di masa pandemi ini. Oke, berarti ya, jelas. Yes. Betul. Oke, berarti memang opportunity-nya banyak sekali ya Pak Ade di saat pandemi ini. Oke, baik. Banyak. Selama kreativitasnya terus biasa, pasti ada kesempatan.
Baik, luar biasa positif sekali Pak Ade. Terima kasih Pak. Nanti kita akan kembali kepada Bapak Ade. Untuk selanjutnya kita akan melihat penjelasan lebih lanjut dari sisi pelaku e-commerce yang akan dipaparkan oleh Ibu Shirley. Silakan Ibu. Thank you Mbak Kety. Hai semuanya, selamat sore. Di sore hujan-hujan gini, semoga masih semangat mau dengerin. Saya hari ini akan memaparkan menang melawan pandemi dalam Harbolnas dalam e-commerce. Ya, apalagi tadi Pak Joffrey di awal seperti video bilang 11-11, 12-12 udah menanti ya dalam waktu 1 minggu, 2 minggu. Nah, kita mau sharing dulu kalau di online ini. Jika di sini ada yang belum bergabung ke Blibli, secara seller ini gimana sih caranya dan sebetulnya Blibli bisa bantu apa untuk bisnis Anda? Begitu ya. Next. Oke, ini sedikit gambaran PSBB. Kita udah pada bilangnya new normal ya. Kita melewati berapa fase PSBB. Sekarang udah 9 bulan dah, kurang lebih lah kita semua dalam semua kondisi seperti ini. Jadi konsumen itu apa sih carinya? Kalau di online gitu ya, di Blibli sendiri kita melihatnya pasti makanan ya, kebanyakan karena kan kebanyakan orang di rumah segala macam. Kita ada kategori yaitu consumer goods, di dalamnya itu ada Blibli Mart, ada kesehatan kecantikan, itu sangat tinggi sekali. Mana video games lumayan tinggi, bahan makanan, obat-obatan di mana semua sekarang peduli sama immune system, vitamin. Itu sangat high demand sekali. Sempat awal pandemi 3 bulan pertama sampai 5 bulan ya, itu very high demand. Dan juga ada juga yang bagian kalau di sini untuk yang tadi saya bilang consumer good kesehatan kecantikan gitu ya. Yang dulu orang misalnya lebih high-nya itu di kosmetik, awal-awal pandemi jadinya yang laku adalah skincare gitu ya. Jadi memang ada perubahan dari konsumen sendiri produk-produk yang mereka sering beli. Lalu delivery makanan. Nah, ini menjadi high demand karena kita semua di rumah, kita kerjasama sama partner kita, terutama ada yang same day instan ya, kita ada Gojek, ada Grab, itu sangat tinggi sekali. Edukasi, awal-awal sekolah semua tutup, jadi mainan semua segala macam yang bisa nggak gaming, nggak online, hanya online, tapi untuk board game segala macam juga lumayan. Yang belakangan kelihatan selama 3 bulan ini adalah untuk juga hobi. Sepedaan. Sepeda itu high demand banget di e-commerce karena semua orang trendingnya hidup sehat. Semua orang bergabung komunitas, sepedaan, skuteran, semua yang bisa aktivitas outdoor di luar. Begitu, next-nya. Oke. Kita gambar sedikit ya, kenapa sih penting gitu jualan online gitu untuk bagian bisnis. Mungkin udah nggak asing lagi, apalagi yang dulu belum benar-benar fokus bisnisnya di online selama pandemi, jadi berusaha memasarkan produknya online. Brand exposure tentunya sebagai seller yang punya barang, yang punya brand. Kalau branding, kalau marketing, nggak cuman hanya di tokonya mereka atau di sosmednya mereka, tapi online platform juga sangat berperan penting, di mana itu trafficnya semua di sana memasarkan produk yang Anda tawarkan. Pengguna internet tahun ke tahun sedikit selalu meningkat, terutama pandemi ini, di mana orang semua prediksinya 5 tahun ke depan AI, VR semua menjadi integrated, sekarang menjadi they're coming sooner and sooner, gitu ya. Operational efficiency, fasilitas yang kita berikan membantu para bisnis seller itu kita bisa bilang sangat thoroughly. Kita juga punya warehouses, 20 warehouses tersebar di Indonesia, di mana memang para seller ini punya barang yang fast moving goods juga bisa taruh ya di gudang. Jadi itu membantu banget untuk operational bisnisnya, apalagi masa pandemi, di mana ada keterbatasan toko yang dibuka, kemarin-kemarin ya, kategori bisnis apa yang bisa terbuka, itu membantu sekali. Pengunjung di Blibli sekarang kurang lebih 60 juta setiap bulannya, dan produknya per minggu
terus bernaik terus. Kita melihat signifikan sekali selama 8-9 bulan ini. Termasuk para seller yang berjualan. Jadi yang namanya home product, home brand, local home brand gitu. Yang daftarin brand produk itu tinggi sekali. Kita melihat trennya 3-5 bulan pertama pandemi. Next-nya. Oke. 4 faktor kunci pengelolaan di platform e-commerce. Tentunya pertama produknya ya. Produknya apa yang ditawarkan gitu. Kita melihat tadi kebutuhan pasar. Awal-awal pandemi semuanya tadi ya, untuk yang makanan karena keterbatasan untuk ke mall, ke pasar segala macam semuanya maunya itu belinya online. Gadget segala macam menjadi sangat bagian dari hari-harinya mereka. Menjual produk yang relevan. Dan juga dalam beberapa bulan ini banyak banget yang produk lokal tadi saya katakan yang bermunculan. Promosi ini di fitur di Blibli sangat banyak banget ya. Nggak cuma di kita, mungkin di lapak semuanya juga ada. Maukah itu jualannya retail, maukah itu grosiran, dan gimana cara mengiklankannya di online, itu ada caranya masing-masing. Setiap lapak-lapak itu pasti ada. Traffic, kita harus proaktif membawa traffic ke toko online. Kenapa begitu? Di online itu, ibarat kayak Blibli, itu online shopping mall. Jutaan SKU. Dan para seller ini mempunyai SKU masing-masing. Gimana caranya untuk SKU itu supaya kelihatan di online? Pasti seller itu juga harus melakukan investment di tokonya dia, di sosial media mereka, supaya brandingnya juga dapat. Jadi ketika customer itu mencari, oh di Blibli juga ada kok jualan branding itu. Jadi harus sama-sama aktif, investmentnya harus barengan. Gitu sih. Dan berikutnya, service level ya pada akhirnya ya, service level itu untuk customer itu sangat important. Di sini dibilangnya Blibli salah satu e-commerce terbesar Indonesia. Kita going to lah, kita pede, tapi bisa kita katakan kita adalah salah satunya yang merah putih di antara semua yang ada di Indonesia. Dan kita komitmen, visi kita adalah number one, meningkatkan keputusan customer. Customer itu nomor 1. Next. Apa aja sih yang dijual di Blibli? Kita itu ada 16 kategori. Jadi ibaratnya mau jual keripik sampai jual traktor, kita pun juga ada. Kita baru launch kategori mesin itu bulan lalu. Ada 16 kategori dalam pandemi ini, 8 bulan ini, memang kita mendukung juga berbagai macam, kita ada 8 kementerian yang kita kerjasamakan di kategori Galeri Indonesia mendukung pemerintah dalam penggalakan Bangga Buatan Indonesia. Banyak banget program yang kita lakukan dengan pemerintah untuk mendukung ini. Jadi ujung-ujungnya mendukung para seller yang menjual produk lokal. Karena dengan tadi ya, di mana UMKM itu terdorong, pandemi seperti ini tambah gencar banget gitu yang jualan online. Next. Tadi saya sempat katakan kita hadir 20 gudang di seluruh Indonesia. Jadi ini adalah fasilitas kita berikan untuk para seller. Shipping partner juga kita ada 20-an sekian, baik lokal maupun internasional. Jadi kalau memang Bapak Ibu di sini potential seller ataupun udah gabung sama Blibli jualannya gitu ya, mau menggunakan fasilitas Blibli, kontak kita, kita mengerti surcharge-nya traffic selama pandemi ini bisa membantu banget gitu. Aduh toko saya tutup, aduh gudang saya di sana tutup, jadi nggak bisa ngambil barang segala macam. Gunakan fasilitas kami gitu. Kita menyediakan gudang dan ini semuanya free of charge. Taruh barangnya di gudang, operasionalnya Blibli yang handle semuanya. Next-nya. Oke, ini tadi untuk lebih jelasnya di mana saja gudangnya Blibli dan ada kantornya juga di Blibli. Bisa dikatakan kita dari Jakarta, Sumatera, Bali, Sulawesi, Yogyakarta, Solo, Semarang, Bandung semua ada. Silahkan. Next-nya. Oke, ini juga salah satu fasilitas yang kita berikan kepada seller.
adalah free. Free untuk foto produk ataupun foto dengan model. Kita memberikan ini fasilitas sudah sekitar sekarang berapa tahun ya, Blibli berdiri 9 tahun, jadi selama ini free kita kasih ke seller, kita mendukung seller, di mana seller membutuhkan bantuan untuk memfotokan produknya, atau memfotokan produknya pakaian gitu misalnya yang memerlukan model. Semua kita berikan gratis, jadi jangan lupa dipakai. Merchant care ini salah satu seller care ya, salah satu poin kita untuk memberikan service kepada seller. Tidak hanya customer care, kita juga punya seller care yang bisa dihubungi dari hari Senin sampai hari Minggu. Jadi kalau misalnya pun ada masalah apapun sama tokonya, masalah dari kecil, masalah besar, kita semua standby. Jadi timnya berbeda. Free packaging, ini juga salah satunya. Semua seller itu mendapatkan free packaging per bulannya. Ada 50 kardus kita sediakan free for seller. Dan training, di mana sekarang banyak banget seller baru itu munculan selama 8-9 bulan ini. Setiap hari kita punya training buat seller. Dan training ini semuanya gratis. Kita membahas dari apa dalamnya Blibli, atau kita juga bahas lebih dalam gimana cara meningkatkan bisnis online-nya, digital marketing-nya gimana, SEO-nya gimana. Kita pun kerjasama sama berbagai macam partner, dari bank-bank, dari logistik partner, dari enabler, kita kerjasama semuanya. Kita memberikan berbagi ilmu sama seller gimana cara meningkatkan bisnis mereka. Blibli in-store atau click and collect. Apa sih omni-channel? Mungkin dalam beberapa bulan, kita sebetulnya udah ada 3 tahunan untuk omni-channel ini, tapi mungkin untuk luasannya orang di luar sana lebih familiar dengan omni-channel, dengan click and collect itu belakangan ini. Kita sudah kerjasama sama Alfamart segala macam untuk click and collect. Jadi contohnya seperti ini, kita sebagai pelanggan kita mau pulang, kita sebagai ibu-ibu ya, oh kita lupa nih minyak gitu kan, kita mau pulang, kita beli, buka apps-nya Blibli ada Alfamart, kita beli lewat online, kita lewat Alfamart dekat rumah kita tinggal masuk Alfamart langsung ambil, karena pembayaran semua sudah beres, tinggal cuma diambil barangnya doang. Yang keenam tadi adalah fulfillment by Blibli, atau titip gudang di Blibli. Sekali lagi, Bapak Ibu, ini adalah fasilitas yang lumayan banget menurut saya. Kalau kita tahu ya, cost operation segala macam gitu, ini sangat membantu banget. Titip barangnya di gudang Blibli, operationnya Blibli yang tanggung. Kalau memang Bapak Ibu atau seller di sini punya barangnya itu food, frozen food, chiller, yang perlu chiller, perlu freezer, kita menyediakannya is all for free, semuanya gratis. Atau punya chiller sendiri, atau punya freezer sendiri, mau taruh di gudang Blibli, itu pun juga boleh. Ada kalanya juga di salah satu seller kita yang menggunakan fasilitas titip gudang ini, dia itu titip gudangnya bukan di Jakarta, tapi di kota lain, karena dia melihatnya, oh demand produk saya di kota Surabaya itu lebih tinggi. Saya boleh nggak nitip barang saya itu walaupun saya operasi di sini, Blibli yang ngarusin di Surabaya? Itu bisa banget gitu. Jadi hanya bilang aja sama kita, sharing produknya apa, nanti kita bantu untuk arrange-nya. Lalu yang ketujuh adalah QR Code. Ini mungkin sekarang kurangnya dengan adanya PSBB, limitasi segala macam, beberapa mall mungkin sudah buka, tapi beberapa area juga masih belum buka. Istilahnya kalau misalnya customer ke tokonya Anda, ngelihat ada QR Code, tinggal scan, mikir dulu deh, dia bisa simpen tuh. Bisa simpen produk yang dia mau beli di apps-nya dia. Belum, mungkin perlu dipikirkan untuk keputusannya, tapi QR Code itu membantu customer supaya tahu detail barangnya tinggal di-scan doang, tahu harganya tinggal di-scan doang. Begitu, next-nya. Oke, kita mau sharing ada beberapa cerita kita seller yang udah di Blibli ya. Bakmi Tiga Marga. Bakmi Tiga Marga ini join di kita April 2020, jadi pas awal-awal pandemi. Kita kerjasama juga di belakangnya untuk menjalankan berbagai macam aktivasi sama Bakmi Tiga Marga ini, sosial media, segala macam kita kerjakan. Fitur pendukung atau fasilitas apa yang benar-benar terpakai oleh mereka adalah bebas ongkos kirim. Dia jualnya makanan, dia jualnya pocket ya dengan packagingnya dari bakmi tersebut. Karena Blibli ini ada ongkos kirim seluruh Indonesia dan seluruh seller dan konsumen.
Jadi itu benar-benar kepake banget gitu ya, up to 20.000. Tergantung belanjaannya berapa, dimulai dari 20.000. Jadi ini kebantu banget sih untuk para penjual F&B, makanan, minuman, itu kebantu banget gitu. Dan mereka langsung di sini nggak dimasukin untuk juga pakai fiturnya instant dan same day. Jadi di mana consumer demand-nya itu, oke saya mau beli sekarang, dapat bebas ongkos kirim, dan juga langsung instan, nyampe ke rumahnya mereka. Next-nya. Kisah sukses berikutnya dengan toko obat manjur. Mereka menggunakan salah satu fasilitas yaitu kemasan gratis. Tadi sempat saya bilang, Blibli mendukung kemasan gratis yang kita bagikan kepada seller. 50 packaging gratis untuk seller per bulannya. Ngebantu banget ya. Gitu, kalau misalnya kita jual online juga, ya orderannya memang banyak, mungkin ya ratusan gitu, segala macam. Dengan adanya dukungan dari Blibli ini membantu untuk packagingnya. Next-nya. Bengkel Bos. Bengkel Bos ini kategori di bagian otomotif, bergabung sama kita ini sejak 2017. Salah satu fitur pendukung yang betul-betul mereka pakai dan berasa sangat efektif itu adalah tadi omnichannel. Beli in-store dan juga click and collect. Apa bedanya? In-store itu kita bekerja sama, kita ada satu tablet yang kita taruh di tokonya mereka. Jadi kalau customer mau ke toko mereka mau beli, mereka cuma tinggal lihat di tabletnya tersebut yang kita sudah sediakan di tempatnya seller tersebut, dia pilih barangnya, dan keuntungan seller, kalau tadi ya, kalau ini otomotif, kadang-kadang otomotif kan harganya, value-nya produk itu kan tinggi. Nah, dia bisa menikmati semua fasilitas yang dibeli, termasuk fasilitas cicilan. Ada yang 0% 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan gitu. Itu bisa dipakai di situ. Click and collect tadi yang omnichannel. Belinya online, ambilnya offline. Untuk bengkel Bos kayak aksesoris mobil, aksesoris kendaraan itu bisa. Berikutnya. Kita lagi ada spesial ini juga untuk yang dengerin My Ads gitu ya. Untuk spesial untuk seller baru. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya bisnis tapi belum jualan di Blibli, ayo gabung ke Blibli. Ini sampai 30 Oktober, tapi kita akan extend lagi sampai Desember. Ada sedikit perbedaan untuk yang penawaran spesial ini di November-Desember, tapi tidak kalah menarik karena kita melihat trendingnya seller juga semakin tinggi, terus-terusan tinggi selama terutama 4 bulan kebelakangan. Jadi tidak ada biaya deposit, komisinya 0%, nanti sampai Desember juga masih 0%, pembayaran dipercepat, dan tadi titip jual di Blibli itu bebas biaya sampai Desember. Mau titip freezer, mau titip chiller, mau taruh produknya di freezer atau di chillernya Blibli juga bisa. Untuk yang bergabung sampai 30 Oktober juga mendapatkan ini nih, kalau kita ngomong My Ads, ini juga Blibli juga ada iklannya, seller voucher, bisa mempromosikan toko dan produknya Anda di Blibli, kita kasih 2 juta rupiah. Kita juga kasih adalah voucher Bliklan. Voucher Bliklan adalah fitur dari Blibli untuk mengiklankan produk dan toko Anda di Blibli. Seperti itu. Berikutnya. Oke, tadi ini gambaran yang tadi kita melihat banget untuk trennya ini masih terus ya sampai kita lihat 2021 karena pandemi ini kita masih menunggu vaksin segala macam. Jadi untuk trendingnya apa yang dibutuhkan oleh konsumen tetap ya kita melihatnya FMCG, food and groceries, dan juga handphone aksesoris karena terus berkembang dan online juga sekolah segala macam. WFH, WFO masih terus diterapkan, dan otomotif spare part aksesoris juga sebetulnya ada kenaikan karena kemarin-kemarin itu banyak banget mobil yang nganggur di rumah, jadinya baik yang ngadat gitu ya, jadi perlu ada perbaikan. Farmasi untuk yang menjaga imunitas, vitamin segala macam tetap high demand. Next-nya. Gampang kok gabung di Blibli, cuma 1, 2, 3, kita ngomongnya one click, jadi semuanya langsung live. Cuma langsung daftar, upload produknya, bisa langsung jualan. Gitu ya, next-nya. Kita semua seller yang bergabung di Blibli
akan ada account di Blibli Seller Apps-nya untuk Blibli Seller Center untuk mengelola tokonya. Dari respon, dari order, gimana cara pakai fiturnya untuk promo, semua ada di sana. Next. Oke, jadi jangan lupa ikutin, kepoin Instagramnya Blibli Seller atau Facebooknya, masih pakai Facebook, komunitas Blibli Seller, semua info kita taruh di sana, termasuk webinar kita yang setiap hari kita ada, itu tuh semua gratis, kita open semua untuk seller, diliatin, jadi supaya kadang-kadang kan semua lapak itu punya plus and minus-nya, kita harus belajar, oh lapak ini seperti apa penggunaan promo fitur-fiturnya, apa yang kita bisa gali lagi, itu bisa belajar semua di sana, termasuk untuk analisa. Ini juga salah satu yang memang harus diperhatikan oleh para seller, jangan males-males ngeliat analisa tokonya. Bisa kelihatan kok produk trennya seperti apa. Dan juga kalau di Blibli, itu analisa tools itu tuh sangat thoroughly. Kita bisa ngeliat, oh what is a zero search product. Jadi konsumernya Blibli itu nyari apa sih? Tapi kok di Blibli belum jualan ya? Mungkin menjadi opportunity Anda untuk jualan gitu, jualan barang itu. Udah banyak banget selama pandemi ini, seller yang menggunakan analytical tool, mereka melihat data analisis, mereka menggunakan pivot project. Oh, banyak customer demand berubah ke arah sini. Contohnya ya, selama sebulan, oh ternyata yang barang A ini lagi high demand, saya nggak jualan, tapi di Blibli belum ada jualan juga, saya coba deh jualan pivot project, dan hasilnya menghasilkannya lumayan. Gitu sih. Sekian dari saya, next-nya. Jadi jangan lupa mulai jualan aja, langsung scan QR-nya, scan QR code-nya, dapetin tadi benefit-nya. Kita masih ada program sampai Desember tahun ini, dapetin seller voucher tadi 2 juta rupiah, itu lumayan banget untuk iklanin tokonya di Blibli, langsung register, langsung scan QR code-nya di sini. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Ibu Shirley. Sangat jelas sekali ya. Ini dari perspektif pelaku e-commerce seperti apa. Tetapi memang ya, untuk Harbolnas sendiri, sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan momen terbesar belanja online ini ya Bu Shirley ya. Nah, kira-kira dari segi e-commerce nih Bu, ada nggak tips untuk para pelaku bisnis agar bisa melakukan pemasaran dengan baik? Karena kan semua pasti promosi besar-besaran ya saat menuju Harbolnas. Kira-kira harus bagaimana nih Bu? Oke, tadi mundur dikit, kalau untuk Harbolnas dari Blibli sendiri untuk 11-11, yang udah ikutan dari anniversary-nya Blibli di bulan September, 10-10 juga ada campaign-nya Blibli, kita juga akan terus di 11-11 ini kita akan ada brand deals, kita akan ada live streaming, kita akan ada flash deal, semuanya sama dan lebih heboh, biasa gitu ya, makin menuju end of year, makin heboh semua promonya. Jadi first thing first, pasti seller juga harus ini ya, mempromosikan tokonya, gunakan fitur-fitur semua yang ada di Blibli, exposure-nya dipakai semuanya, at the same time juga branding seller dan tokonya sendiri dilakukan di sosial media segala macam. Di Blibli sendiri kita pun juga punya tools kayak share your store in social media, itu juga ada. Jadi sama-sama. Jadi sosial medianya toko atau sosial media seller, mereka bikin brandingnya supaya orang lebih tahu, orang lebih ngerti, orang lebih familiar sama brandingnya. Jadi ketika mereka masuk ke e-commerce pun mereka tinggal cari, mereka bisa langsung dapat. Dan gunakan fitur semua yang dipromo di Blibli, kan banyak banget tuh biasanya kan untuk yang program-programnya. Dari yang tadi brand deals, dari yang flash sale, itu ada periode-periodenya. Nah, kalau di Blibli ini kan kita itu ada BR rep-nya, jadi ada account manager-nya untuk tiap-tiap seller, itu ngebantu banget sih. Jadi kita melihatnya trendingnya seller yang memang aktif ngomong sama bisnis rep-nya, dan dia itu benar-benar mau mengekspos tokonya, dia menggunakan fitur semuanya itu meningkatkan bisnis mereka secara online. Baik, terima kasih Bu Shirley. Setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Shirley barusan, sepertinya kita bisa lebih memaparkan tentang solusi beriklan di My Ads untuk memaksimalkan momen Harbolnas ini. Kalau begitu langsung saja untuk ini ke Bapak Ade. Silakan Bapak. Oke, terima kasih lagi Mbak Kety. Oke, slide-nya kita buka dengan kesempatan yang hadir selama masa pandemi.
Tapi sebelum masuk ke situ, mungkin saya coba share dulu beberapa insight yang bisa kita ambil berdasarkan data yang ada di Telkomsel ya. Oh, sudah masuk ke sini. Oke. Di sini ada beberapa grafis. Maaf kalau agak masuk ke wilayah detail, karena memang ini perlu di-share, insight-nya lumayan bagus. Yang mengatakan bahwa selama masa pandemi ataupun masa pemberlakuan PSBB, jumlah orang yang melakukan aktivitas yang terkoneksi dengan internet mengalami kenaikan. Ya, bisa dilihat di situ mulai dari 3,1%, 1,4% untuk video hingga ke yang transportation ataupun e-commerce. E-commerce mengalami kenaikan 1,4%. Itu dari jumlah visitor ya, orang yang datang ke e-commerce. 1,4% itu kita terhitung dari Maret sampai bulan Agustus. Semua yang aktivitas terjadi yang ada di internet itu mengalami kenaikan. Kalau kita lihat ada dua sisi, sebelah kiri itu sisi yang bersifat hiburan, baik yang mendengarkan musik, menonton video, bermain games, dan juga sosial media, semua mengalami kenaikan. Ini karena memang semakin banyak orang yang stay di rumah, menjalankan social distancing, mereka stay di rumah, mereka perlu hiburan, dan mereka cara mendapatkan hiburannya adalah dengan terkoneksikan dengan internet. Itu dari sisi hiburan. Kalau di sisi sebelah kanan, yang sifatnya transaksi, ada yang mengalami penurunan, tapi ada juga yang mengalami kenaikan. Kalau saya mulai dari yang penurunan, itu minus 0,8 ada di fintech, financial technology, dan kemudian travel, minus 3,4%. Ini bisa, mungkin ini penjelasannya sudah cukup jelas ya, bahwa selama PSBB, orang memang menghindari yang namanya travel. Mereka stay di rumah, menghindari virus, sehingga ya orang-orang yang datang ke website-website yang berhubungan dengan travel juga otomatis turun. Untuk fintech juga mengalami penurunan. Ini ada dua sisi. Satu dari sisi pemberi pinjaman, juga merasa kurang nyaman karena perekonomian yang kurang jelas, arahnya seperti apa. Jadi yang mau investasi juga menahan uangnya, yang mau meminjam juga berpikir dua kali apakah sekarang saat yang tepat untuk meminjam uang. Jadi memang fintech termasuk salah satu yang tertekan ke bawah. Bisa dilihat di sini visitornya berkurang 0,8%. Good news-nya ada di sisi e-commerce, banking, dan juga transportation. Kalau mungkin ada pertanyaan bedanya travel atau transportation apa? Kalau travel itu kayak Traveloka dan lain sebagainya. Kalau transportation itu sebenarnya mengacu kedua, ada ride hailing ya. Kalau boleh nyebut brand di situ ada Gojek dan Grab. Mereka masih tetap jumlah orang yang datang ke apps-nya tetap bertambah karena memang kebutuhannya kalau di ride hailing itu tidak hanya untuk transportasi, tapi mereka juga ada kebutuhan untuk membeli barang, untuk top up pulsa dan melakukan pembayaran seperti itu. Nah, bicara khusus tentang e-commerce, ya udah jelas-jelas ini ada kenaikan 1,4%. Ini cukup signifikan dibandingkan pertumbuhan yang lain, karena dari user base-nya sendiri memang sudah besar ya. Bisa dilihat orang yang total visitor yang ke e-commerce ada 57 juta. Itu kalau kita lihat sebagai satu keseluruhan market, 57 juta adalah satu angka yang memang sangat besar yang bisa kita tap in lah untuk pelaku bisnis. Memang di sini yang bisa dilihat adalah ya ini saatnya untuk mulai berpikir pindah ke platform digital. Bukan pindah dalam artian membunuh yang di physical ya, karena memang physical store tetap ada dibutuhkan, tapi sifatnya melengkapi apa yang sudah dilakukan di sisi physical store-nya. Bayangin kalau kafe atau ya kafe kan lagi berjamur nih sekarang di Bintaro di Jakarta. Bayangin kalau mereka tidak bekerja sama dengan platform digital. Sementara orang emang ada enggan untuk keluar rumah. Hal-hal ini yang jadi apa ya? Jadi tes untuk pelaku bisnis untuk being kreatif harus ya itu mulai mikirkan secara online, baik secara pemesannya ataupun secara delivery-nya. Itu tadi itu memang tes untuk teman-teman pelaku bisnis untuk bisa lebih kreatif. Tapi yang jelas data menunjukkan e-commerce ada kenaikan 1,4%. Oke, untuk next-nya di sini kalau tadi secara jumlah orang yang datang
ini adalah jumlah data internet yang digunakan. Ya. Sebagian besar mengalami penurunan. Kalau tadi semakin banyak orang datang ke misalnya ke video atau ke musik, tapi unfortunately data yang digunakan semakin sedikit. Artinya banyak orang yang datang tapi stay-nya tidak lama. Saya sebelumnya mendengar musik lama, sekarang mendengar musiknya sebentar. Itu beda dengan yang terjadi di e-commerce. Di e-commerce tadi secara jumlah orang yang datang bertambah 1,4%, secara penggunaan datanya juga bertambah dari 170 MB menjadi 210 MB atau ada pertumbuhan 21%. Artinya apa? Artinya adalah kalau sebelumnya orang datang ke e-commerce itu mungkin datang terus browsing, ngelihat barang yang dicari, baju, dia beli, dia keluar. Selama masa pandemik ceritanya berbeda. Orang datang ke e-commerce, kemudian dia browsing, dia beli, dan dia tidak berhenti beli di situ, tapi tetap browsing. Itu sebabnya penggunaan datanya juga meningkat. Dari tadinya sehari saya ke e-commerce A, saya spend 1 jam, sekarang saya spend waktu di e-commerce A yang sama itu menjadi 2 jam. Kenapa ya? Karena memang saya juga di rumah tidak ada aktivitas lain selain belanja melalui e-commerce. Kalau tadi di e-commerce hanya beli baju, sekarang tidak hanya beli baju, tapi mulai dari pesan kopi, mulai dari pesan makan, stok makanan, stok masakan, dan lain sebagainya. Jadi memang trennya ataupun habitnya mulai bergerak ya. Orang semakin banyak ke e-commerce, orang juga semakin lama belanja di e-commerce. Jadi ini emang satu message yang bisa disampaikan oleh dari Telkomsel bahwa memang e-commerce ini selama masa pandemik mengalami quote-unquote booming. Seperti itu. Oke, untuk next-nya. Nah, next-nya mungkin pertanyaannya adalah oke, sekarang saya tahu orang banyak ke e-commerce, orang lebih banyak menggunakan data internet di e-commerce. Pertanyaan adalah siapa sih mereka-mereka ini yang datang? Oke, kalau dibagi beberapa, ada beberapa demografi yang bisa kita share di sini. Dari jenis kelamin, ya mungkin sudah kodratnya ternyata female lebih banyak belanja, ya. Mungkin udah kodrat dan itu susah dilawan. 62 versus 38%. Jadi 62% itu berjenis kelamin female dan selebihnya male. Untuk usia 37% itu kalau saya tidak salah lihat warnanya ada di usia 31-40. Kenapa 31-40 yang paling banyak? Karena ini mungkin berhubungan dengan daya beli, tingkat stabilitas ekonominya. Dia 31-40 mungkin sudah 5-6 tahun bekerja, sudah punya penghasilan tetap yang bisa dikonsumsikan ataupun bisa dibelanjakan di e-commerce. Jadi memang secara keseluruhan usia 31-40 adalah yang terbanyak datang ke e-commerce. Kemudian untuk ARPU ini adalah total penggunaan pulsa. Yang terbesar itu ada di 100.000 sampai 150.000. Ya. ARPU ini menunjukkan kemampuan seseorang untuk melakukan pembelian atau dengan kata lain daya beli. Daya belinya seberapa tinggi sih? Kita bisa bilang kalau ARPU-nya di bawah, ya berarti daya belinya nggak sebesar yang ada di 100 sampai 150. Ini juga sejalan dengan usianya. Tadi usianya sebagian besar di 31-40, ARPU-nya juga 100 sampai 150, artinya orang-orang yang sudah mulai mapan. Orang-orang yang sudah mulai punya punya penghasilan tetap yang bisa dibelanjakan di e-commerce. Itu tadi. Jadi ARPU itu adalah salah satu tolak ukur yang dipunyai MyAds untuk menentukan social economic statusnya, SES-nya. Secara lokasi, kalau tadi sudah jenis kelamin, usia, ARPU, sekarang kita bicara secara lokasi. Secara lokasi, sebagian besar masih datang dari Pulau Jawa. Itu nomor 1 dari Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, kemudian nomor 3 Jawa Tengah, dan DKI Jakarta ada di posisi ke-4. Pertanyaannya kenapa di Jakarta sedikit ya? Ya karena memang penduduk Jakarta nggak sebanyak Provinsi Jawa Barat. Jakarta itu kalau siang kan 5 juta, kalau siang 10 juta, tapi kalau malam sudah jadi 5 juta. Semuanya sifatnya komuter, datang ke Jakarta pada siang hari, pada malam harinya mereka
keluar Jakarta. Jadi memang secara domisili untuk orang-orang yang datang ke e-commerce, Jakarta ada di posisi keempat setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Itu tadi insight-insight yang kita bisa share mengenai e-commerce secara umum, dan secara umum mungkin kita bisa masuk ke slide selanjutnya yang lebih menekankan ke promosi yang dilakukan oleh Blibli, yaitu Histeria 10-10. Pertanyaannya, Histeria 10-10 itu bagus apa enggak? Berhasil atau tidak? Kalau berdasarkan data yang ada di Telkomsel, Histeria 10-10 yang dilakukan Blibli itu berhasil. Kenapa saya bisa bilang begitu? Di sini kita bisa lihat ada spike, ada kenaikan, dimulai dari tanggal 10 Oktober ya. 10 Oktober itu mulai naik, dan tingkatnya paling tinggi ada di 12 Oktober, kemudian di 13 sudah mulai turun. Artinya memang orang-orang yang datang ke e-commerce memang masih mencari promo. Ini bisa dijelaskan dengan ini. Kalau dilihat yang gambar abu-abu, jumlah total yang datang ke e-commerce tidak berubah, walaupun ada Histeria 10-10, walaupun ada Harbolnas. Jumlahnya rata-rata sama. Tapi pada saat Blibli melakukan Histeria 10-10, Blibli berhasil menambah jumlah orang yang datang ke Blibli. Artinya, quote-unquote, Blibli Histeria 10-10 itu sukses, ada promosi yang sukses yang dilakukan oleh Blibli. Terbukti dengan jumlah visitor yang naik, ya, dari tanggal 10 sampai 13 tadi. Jadi selamat Mbak Shirley, ini kampanye ternyata berhasil nih ya, Histeria 10-10. Naiknya lumayan signifikan. Jumlah e-commerce, pengguna e-commerce-nya sendiri tidak berkurang. Artinya ini pada tanggal ini Blibli berhasil mengambil orang-orang yang biasanya datang ke e-commerce lain untuk datang ke Blibli. Kurang lebih itu gambaran mengenai e-commerce-nya. Kalau kita boleh lanjut. Nah, lebih lanjutnya ini adalah pertanyaan lagi, bagaimana mendapatkan traffic ke halaman e-commerce yang tepat. Tadi saya sudah share siapa yang datang ke e-commerce secara keseluruhan, baik dari sisi gender, usia, SIS, Social Economic Status, yang digambarkan melalui ARPU, kemudian juga wilayah. Nah, pertanyaan menggelitik adalah gimana nih saya dapetin traffic yang tepat supaya datang ke e-commerce saya. Oke. Yang saya mau share di sini adalah next, bahwa Telkomsel saat ini mengembangkan yang namanya My Ads. My Ads itu apa sih? My Ads itu platform. Kalau teman-teman ada waktu, mungkin nanti bisa datang coba ke myads.telkomsel.com. Itu adalah platform di mana pelaku bisnis dimungkinkan untuk melakukan men-set campaign ataupun promosi secara mandiri, tidak tergantung ke siapa-siapa, tapi mulai dari setup account, mulai dari menentukan targeting, mulai dari menentukan budget yang ingin di-spend, itu dilakukan secara mandiri, dan MyAds itu menyediakan platform seperti itu. Kalau tadi bicara semua dilakukan mandiri, termasuk data yang dipilih juga kita kasihkan mandiri. Misalnya saya mau targeting ke pria aja, ya nanti di dalam MyAds ada menu untuk ngeklik targetnya pria saja. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada dua hal ya yang di dalam MyAds yang harus diperhatikan, satu bidik, satu cerdik. Bidik adalah pelaku bisnis setelah setup MyAds harus benar-benar punya gambaran target audiens saya siapa, usianya berapa. Misalnya saya targetnya laki usia 30 sampai 40, penghasilan kurang lebih sekian. Nah, itu semua bisa dibidik dengan menggunakan platform kita, MyAds. Cerdik di sisi lain adalah si pelaku bisnis juga harus cerdik, cukup cerdik untuk menentukan kapan saya mulai ngeblas. Jangan sampai tiap hari, tapi tidak ada strategi. Tiap hari harus ada strategi, mulai dari siapa yang ditargetkan, kemudian kontennya seperti apa, itu akan jadi kombinasi yang bagus. Yang harus itu nggak ada belajarnya mungkin ya, belajarnya nanti ngobrol aja ke teman-teman MyAds, itu kita bisa tukar pikiran gimana sih membesarkan bisnis UKM saya. Nah itu nanti kita bisa bicara bareng. Ada dua hal ya tadi ya, bidik dan cerdik.
Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih yang bisa dilakukan di MyAds? Saya mau ngobrol sama target audiens saya menggunakannya apa, inventory-nya apa. Ada 3 jenis. Satu adalah broadcast, SMS broadcast, artinya kita mengirimkan SMS ke target audience yang memang sudah jadi pelanggan kita. Misalnya satu toko sudah punya 3.000 pelanggan, punya data 3.000 nomor, 3.000 nomornya itu yang akan kita blast dengan SMS. SMS-nya sendiri kontennya udah pastinya mengenai promosi toko yang bersangkutan. Kemudian ada lagi location based advertising atau yang biasa kita kenal dengan LBA. Contohnya misalnya ada salah satu pengusaha laundry yang ingin mempromosikan usaha laundrynya dengan cara mengirimkan SMS ke orang-orang yang berada dalam radius 1 kilo dari toko laundrynya. Kenapa 1 kilo, kenapa 500 meter, kenapa location based jadi penting? Karena memang untuk datang ke laundry itu kan sebenarnya ada psikologi, kalau terlalu jauh saya males. Saya mendingan yang dekat-dekat aja, yang tetangga saya. Makanya LBA jadi penting untuk UKM-UKM yang memang menargetkan orang-orang yang memang ada di dalam radius tertentu. Itu tadi LBA. Kemudian targeted ini adalah SMS yang di setup di mana nanti penerimanya adalah specific audience, misalnya secara usia, jenis kelamin dan sebagainya. Atau saya ke halaman selanjutnya ya, next. Nah, tadi saya sudah sempat singgung SMS targeted, ini adalah gambaran besar SMS targeted. Dan ini juga yang kita sarankan untuk teman-teman di sini untuk gunakan, untuk mensupport toko online. Saya nggak tahu nih, di screen saya agak blur gambarnya, tapi ini adalah screen grab dari platform kita, di mana pada saat membuat iklan, nanti pilih SMS targeted, di situ ada beberapa beberapa variabel yang harus diisi, contohnya demografi, itu bisa dari gender, usia, kemudian geografi, saya mau hanya SMS-nya dilihat di spesifik kota, kemudian spesifik kecamatan ataupun kelurahan. Terus ada hal juga daya beli, misalnya daya beli dari, produk saya nggak terlalu mahal, saya nggak perlu orang-orang yang punya penghasilan tinggi. Artinya saya cuma bisa memilih orang yang penggunaan pulsanya tidak terlalu tinggi, ataupun jenis handphonenya juga tidak perlu yang mahal, misalnya yang iOS, tapi cukup yang kelasnya Android, gitu. Nah, itu semua bisa dirangkum untuk alat komunikasi ataupun alat promosi ke orang-orang yang memang sesuai target dari online shop tadi. Contohnya ada di sini, shop opening, promo di toko hijab yes, dapatkan aksesoris cantik. Nah, ini kalau udah hijab yes ini pastinya demografinya dia nyarinya gendernya perempuan, wanita. Usia ya tergantung, nanti kalau punya produk untuk anak, punya produk untuk usia dewasa ya nanti tinggal dilebarin. Geografi tergantung apakah produk hijab yes ini sudah tersedia di wilayah kota atau baru sebatas kelurahan, nah nanti itu tinggal disesuaikan. Daya beli tadi seperti udah saya jelasin, tergantung dari harga produknya sendiri berapa sih. Nanti di situ tinggal dipilih di platform kita. Kurang lebih seperti itu. Untuk next-nya, tadi saya udah bicara banyak, mungkin nggak ada salahnya juga kalau langsung ke use case ya, mungkin begitu bicara use case langsung, maksudnya Adi seperti ini. Oke, kita bicara use case. Next. Oke, saya ambil contoh di sini, ambil 2 contoh. Mungkin di sini di teman-teman yang hadir di sini ada yang sedang menjual alat masak ataupun panci, ataupun ada baju koko batik. Ya, dari contoh ini aja bisa dilihat ya, secara gender target audiensnya udah pasti beda. Nggak bisa sih laki beli panci, tapi kemungkinannya lebih besar di target audiens perempuan untuk beli panci. Ini kita pakai sebagai contoh ya, panci dan juga baju koko pria. Next-nya. Nah, dari data yang kita ada, dari data Telkomsel yang kita punya, kita bisa mengetahui si A, si B, si C, si D. Misalnya si A, Anita, 32 tahun, seorang pekerja kantoran berdomisili di Jakarta.
dengan ARPU 150.000. Kemudian ada Putri usia 24 tahun, ibu rumah tangga, tinggal di Kota Bogor, gemar jajan dan sekali mencari resep-resep makanan. Belanja pulsanya per bulan 150.000. Begitu juga ada Avandi, ada Esa juga, seorang Esa, kalau Esa di sini seorang mahasiswa, Avandi seorang laki-laki pengusaha dari Jakarta. Data ini ada di Telkomsel, data ini tersedia di MyAds. Ya. Tinggal nanti teman-teman pengguna MyAds menentukan siapa sih target audiens saya, siapa sih yang saya mau tarik untuk datang ke online shop saya. Nah ini yang kalau bisa dibilang unique selling point, pembeda utama dari marketing tools yang lain. Kenapa? Karena kita memang datanya jauh lebih komplit dibandingkan marketing tools yang lain. Oke, kita coba ke selanjutnya. Tadi kita tahu Anita, seorang pekerja, dia suka usianya sekian tinggal di Jakarta, begitu juga yang siapa tadi ya, Putri suka jajan, suka lihat resep. Artinya saya sudah tahu habit orang ini, saya tahu gendernya, saya tahu usianya, saya tahu tinggalnya di mana. Tinggal saya, nanti kalau saya emang pelaku usaha yang menjual panci alat masak, tinggal saya pilih, oh saya akan memilih si Anita dan Putri. Tapi saya tidak akan memilih Avandi. Kenapa? Avandi lebih cocok ke baju-baju kebutuhan pria, karena Avandi berjenis kelamin pria. Nah, ini yang jadi salah satu kekuatannya MyAds. Data-data ini sudah tersedia ada di MyAds, tinggal digunakan oleh teman-teman pelaku usaha di sini. Monggo dipilih. Saya nggak bisa bilang si A, si B lebih cocok ke produk teman-teman, tapi teman-teman yang lebih tahu produk saya lebih cocok ke si A. Teman saya, produk saya lebih cocok ke B. Monggo, di situ sudah ada platformnya, di situ sudah ada datanya, silakan dipilih, diramu, dan mudah-mudahan nanti campaign-nya juga berhasil. Ya, saya lupa tadi, di MyAds bukan hanya sekedar menjalankan campaign, tapi ada juga yang namanya reporting. Jadi, kalau teman-teman di sini mau coba-coba, oh saya nggak tahu nih produk saya siapa sih yang beli, saya belum punya insight. Ya coba aja. Pertama, ibu-ibu usia sekian di titik kota ini. Kemudian campaign selanjutnya dengan usia yang lebih tinggi di kota yang lebih besar. Dari situ nanti MyAds bisa memberikan report campaign yang mana, target siapa yang lebih aktif dan lebih engage ataupun lebih engage ya dengan iklannya, dengan SMS-nya. Nah, di situ adalah salah satu fungsi ataupun feature yang dimiliki oleh MyAds untuk orang melakukan trial. Ya, saya coba usia sekian, next campaign-nya usia sekian, next campaign-nya usia sekian. Nanti di situ bisa dibandingkan campaign mana yang paling berhasil. Kurang lebih itu presentasi dari saya. Semoga tidak terlalu panjang. Itu aja Mbak Keti, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, monggo saya serahkan kembali ke Mbak Keti. Baik, terima kasih Pak Ade. Setelah pemaparan dari Pak Ade dan Bu Shirley, kayaknya kita makin terbuka matanya ya para rekan-rekan advertisers. Maksudnya saya juga selaku pembisnis nih, saya juga punya bisnis saya yang bergerak di dunia kecantikan, dan kebetulan saya juga ada official store di Blibli Bu Shirley, dan saya juga menggunakan MyAds Telkomsel, dan itu memang sangat membantu, apalagi di era pandemi seperti ini di mana semuanya secara online. Memang kita harus secara efektif beriklan dan kita harus bisa mempersiapkan bisnis kita, apalagi untuk momen-momen yang spesial dan luar biasa seperti Harbolnas. Oke, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan semuanya, sudah ada kolom Q&A dan memang banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk, dan para participants juga kayaknya dari seluruh Indonesia. Tadi saya lihat ada dari Surabaya, Palembang, dari mana-mana, dan banyak sekali pertanyaan untuk Pak Ade dan juga Ibu Shirley. Tetapi ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dipilih oleh panitia. Langsung aja saya akan bertanya kepada Ibu Shirley. Nah, untuk Ibu Shirley, ini pertanyaan adalah rangkuman karena banyak sekali pertanyaan yang masuk, Bu. Jadi ini rangkuman dari beberapa pertanyaan yang sudah ditanya berkali-kali ya. Pertanyaan pertamanya adalah strategi meningkatkan angka penjualan di aplikasi Blibli mengingat di masa pandemik dan daya beli masyarakat menurun harus seperti apa, Bu? Oke.
strateginya. Tadi Kathy sebelum saya jawab ya, tadi mungkin ini juga sekalian menjawab pertanyaannya. Sada udah masuk official store-nya Blibli gitu ya. Jadi dengan official store itu ngebantu juga exposure-nya brand atau seller di Blibli. Gitu ya. Karena official store itu punya privilege. Official store itu pertama untuk customer juga guaranteed, barangnya itu kan terjamin, dan exposure-nya itu lebih daripada toko biasanya. Jadi dengan official store itu benar the right move, exposure udah beda, more facilities untuk exposure-nya di toko Anda gitu. Jadi ya, thank you for the collaboration. Oke, ningkatin penjualan online gitu ya. Jadi pertama, rajin-rajin ikutin semua programnya Blibli. Expose programnya di semua program yang lagi berjalan. Terutama tadi Harbolnas. Harbolnas itu saatnya memang Blibli juga invest di dalam program tersebut. Gitu ya. Tadi Pak Adi juga udah ngomong Harbolnasnya Blibli yang 10-10 kemarin. Memang kalau di Telkomsel punya ads-nya traffic ya, kelihatan Pak emang betul puncaknya memang di sana. Kita cuma 3 hari. Kita juga Harbolnas yang 11-11 juga akan 4 hari, 9 sampai 13 November. Jadi memang gitu Pak, memang ujung-ujung rada-rada peak gitu Pak. Tapi betul, dari customer acquisition dapat, dari seller acquisition juga dapat. Jadi para seller di sini ikutin semua programnya yang ada. Kalau memang produknya itu ada beberapa line, ya di-strategize aja. Oke, yang produk line ini saya ikutin yang untuk flash. Kan biasanya ada yang the lower produknya, ada yang di medium produknya, ada yang mungkin paketannya kita ikutin yang lebih higher programnya. Jadi di-strategize aja, ikutin semua programnya, dan pakai fitur-fitur promonya yang semua ada. Itu ngebantu banget. Itu untuk strategi doang sebenarnya sih. Karena kan penampakannya toko dan harga barang itu kan tergantung setting tokonya, tergantung fiturnya apa. Kalau mainan online ya, itu kan sistem semuanya. Jadi diperhatikan itu, dipelajarin fitur-fiturnya, dipakai semuanya. Jangan lupa sekalian untuk mendorong penjualannya, sekalian dikasih tahu, kita lagi ada promo loh di Blibli. Mumpung Bliblinya juga lagi supporting. Kan no cost on the seller side. Bliblinya promo, kalian juga berusaha iklanin di tempatnya sosmed kalian, di toko kalian gitu. Gitu sih. Oke, terima kasih Bu. Nah Bu, ini ada pertanyaan juga. Ini banyak sekali yang bertanya, bagaimana sih cara bergabung dengan Blibli? Tadi mungkin sudah dijelaskan, tapi minta dijelaskan sekali lagi biar lebih jelas lagi Bu. Oke, nanti di chat di sini ada ya. Nanti saya type linknya, langsung aja register di Blibli Seller, blib.ly/seller. Nanti saya ketik lagi di chatting sebelah sininya. Masuk di Oktober ini, jangan lupa sampai 31 Oktober dapetin seller voucher 2 juta rupiah. Terus terang, selama saya di Blibli yang kasih new seller 2 juta rupiah untuk mengiklankan tuh belum pernah ada. Dan kita pun sebetulnya Pak Ade, kita kerjasama sama Telkomsel juga, membantu ya untuk yang mau bergabung ke Blibli. Kita berbarengan dengan Telkomsel, kita campaignin ini sebetulnya. Jadi ya, langsung blib.ly/seller gitu. Oke. Terima kasih Bu. Ya. Baik, kalau begitu pertanyaan berikutnya, apakah Blibli ada program tentang Harbolnas, Bu? Ada 9 sampai 13 November itu nanti Harbolnasnya 11-11-nya Blibli akan jauh lebih meriah lagi. Yang udah berasa kemarin ikutan di anniversary-nya Blibli 99 September ya, nggak pas 99 sebelumnya sebetulnya. 10-10 dari kita dukung yang customer masuk dari lelang mobil, motor, semuanya dari Rp1.000 itu lelang kita. Live streaming kita kerjasama ya untuk bagian exposure-nya, dan semua brand deals-nya kita kencengin. Jadi semua seller yang punya produk segala macam sama kita mau tingkatkan. Karena ujungnya kayak visi kita, customer satisfaction number 1. Jadi kita push semua itu brand deals-nya, sama strateginya di 11-11 ini, support-nya lebih besar daripada 10-10 kemarin. Itu. Luar biasa sekali, jadi nggak sabar ya nunggu Harbolnas berikut ini. Oke, terima kasih Bu Shirley. Sekarang saya akan bertanya kepada Bapak Ade. Bapak Ade juga banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Tony Septianto. Katanya, bagaimana sih cara kerja dari Telkomsel My Ads sebenarnya? Dan apakah kelebihan dari Telkomsel My Ads dibandingkan dengan produk yang sama atau pesaing, Pak? Oke, saya jawab yang kedua dulu ya.
kelebihan atau unique selling point dari MyAds dibandingkan dengan marketing tools yang lain. Tadi udah saya sebutkan juga, kelebihannya adalah data telco yang dimiliki oleh MyAds. MyAds itu selalu datanya disupport oleh data-data telco yang kita punya. Contohnya tadi saya sudah sebutin usia, demografi, kemudian lokasi, kemudian sosial ekonomi status, itu kita bisa. Kalau tanpa bermaksud membandingkan, kalau tempat lain marketing tools mungkin sifatnya hanya berasumsi. Asumsi misalnya ini, kalau si A datang ke Pondok Indah Mall dianggap sosial ekonomi statusnya besar, karena tapi sebenarnya bukan berarti datang ke Pondok Indah Mall dia SIS-nya tinggi, karena dia mungkin datangnya hanya seminggu sekali. Beda dengan Telkomsel, pada saat kita bilang sosial ekonomi status ataupun daya belinya ada, karena memang kita punya data yang mengatakan bahwa si A ini handphonenya adalah misalnya Samsung S10. Samsung S10 dengan penggunaan pulsa sampai 150.000 per bulan. Artinya sudah bisa dibayangkan kalau dia punya handphone S10 dengan pulsa yang dia bisa 150.000, itu quote-unquote sudah bisa dibilang bahwa si A ini sudah punya daya beli. Jadi kalau nanti ada teman-teman mau menargetkan orang-orang seperti itu, ya silakan, sudah ada. Itu adalah pembeda utamanya MyAds dibandingkan dengan marketing tools yang lain. Data itu adalah 3 hal yang tidak dimiliki oleh marketing tools yang lain. Baik. Kemudian untuk gimana caranya, gimana caranya ini masuk ke wilayah teknis. Tapi saya coba tinggalin aja, saya coba tahan aja pertanyaannya gimana. Tapi yang jelas kalau buat teman-teman yang tertarik untuk nyoba MyAds itu bisa datang ke myads.telkomsel.com. Yang tidak perlu punya pengetahuan teknis tinggi, cukup klik di situ, ikuti prosesnya, semuanya mudah, nggak sampai 5 menit mudah-mudahan itu sudah bisa punya akun di MyAds. Tapi kalaupun itu juga belum nyaman, bisa juga dihubungi ke teman-teman MyAds. MyAds punya grup WhatsApp yang untuk support, itu bisa dihubungi di 0811 906 9237. Saya ulanginya, buat teman-teman yang pengen ngobrol lebih banyak dengan tim MyAds, bisa melalui WhatsApp di 0811 906 9237. Itu tadi Mbak Kathy. Baik, terima kasih Pak Ade. Memang MyAds, fitur MyAds dari Telkomsel ini quite user friendly, I have to say. Oke, pertanyaan nomor 2 dari Eno Endang Subekti dari Jogja nih Pak. Bagaimana cara beriklan yang efektif dengan Telkomsel MyAds? Terima kasih. Mungkin tadi sempat dijelaskan, tapi biar lebih jelas lagi Pak. Ya, boleh. Cara beriklan yang efektif. Cara beriklan yang efektif adalah kalau efektif mungkin pasti efektif ya dengan MyAds karena pasti mencapai sasaran. Tapi pertanyaannya gimana lebih efisien supaya lebih hemat budget, supaya lebih bijaksana penggunaan budgetnya. Satu, pelaku bisnis harus tahu dulu siapa pelanggannya, siapa orang-orang seperti apa yang biasa menggunakan servis ataupun membeli produk yang dijual. Kalau sudah ada gambaran itu, maka penggunaan MyAds akan jauh lebih efisien. Karena kita sudah waktu set campaign, set promosi sudah menentukan target audiens yang ingin disasar. Kemudian mulai dari kecil dulu. Jangan langsung jor-joran ya. Untuk yang baru mulai, saya sarannya mulai kecil dulu. Mulai dari misalnya level kelurahan dulu. Ya. Kelurahan sudah bisa di-handle, coba lagi di bulan berikutnya di level kecamatan. Artinya kalau level kecamatan reach-nya lebih besar, orang yang dituju juga lebih besar, biayanya juga lebih besar. Hopefully return-nya juga lebih besar. Ya. Kemudian setelah kecamatan bisa lagi naik ke setelah kecamatan Kota Madya mungkin ya. Nah, jadi itu yang bisa saya sarankan ya. 2 hal. 1, kenali target audience. 2, mulai kecil dulu, jangan terlalu jor-joran. Belajar dulu dari yang kecil. Yang ketiga yang saya lupa adalah kenali pelanggan dan berbicara dengan bahasa mereka. Kalau pelanggannya anak muda, ya bicaranya mungkin bro.
Kalau targetnya orang tua, ya Pak, Mas. Jangan kebalik-balik. Kalau targetnya orang tua dipanggil bro, mungkin agak tersinggung ya yang terima ya. Tapi kalau targetnya anak muda ya pakai aja bro, mungkin lebih connect jadinya. Jadi 3 hal itu yang saya bisa sampaikan Mbak Kety. Baik. Baik, terima kasih Pak Ade. Oke, satu pertanyaan lagi karena memang waktu kita tidak banyak untuk Q&A-nya dan pertanyaan banyak sekali. Tapi sepertinya ternyata pertanyaannya cukup sampai segitu saja Pak Ade karena waktu juga dan yang pasti rekan-rekan semuanya sudah tidak sabar untuk mengetahui pemenangnya. Terlebih dahulu terima kasih para peserta atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Terima kasih dan terlihat ya antusiasmenya sangat tinggi menuju Harbolnas ini. Terima kasih juga untuk Pak Ade dan Ibu Shirley yang telah berbagi pengetahuannya dan wawasannya mengenai memenangkan pandemi melalui Harbolnas. Thank you so much. Nah, sebelum kita tutup dengan foto bersama, saya ingin mengumumkan nih bahwa akan ada grand prize saldo link aja senilai 1 juta untuk satu orang pemenang dan door prize saldo link aja senilai masing-masing Rp200.000 untuk 20 orang pemenang. Oke, kita akan acak-acak secara random ya. Ini akan keluar 5 nama pertama untuk pemenang saldo link aja yang Rp200.000. Langsung kita acak. Ya, akan keluar 5 nama pertama. Ini dia. Iya. Oke, selamat. Ini adalah 5 pemenang pertama. Kita lanjut ke 5 pemenang berikutnya. Langsung kita acak lagi secara random. Oke, siapa saja? Ini dia. Oke, selamat. Ini sudah 10 pemenang. Kita lanjut lagi. 5 lagi yang berikutnya kita acak secara random. Oke, langsung. Ya. Oke, selamat ya. Sekali lagi ini. Oke, itu dia. Oke, sekarang satu kali lagi. Kita acak lagi. Untuk 20 orang pemenang ya. Ini dia. Diperhatikan namanya baik-baik. Oke, selamat kepada 20 orang pemenang link aja, saldo link aja sebanyak Rp200.000. Oke, sekarang kita akan ke grand prize-nya, yaitu saldo link aja sebesar Rp1 juta untuk satu orang pemenang. Langsung kita cek, dan pemenangnya adalah... Oke, selamat 7 anugerah dari Batik Batak Bijak. Wah, bijak tuh. Oke, kalau begitu selamat ya atas hadiah grand prize-nya. Sekarang kita akan lanjut. Selamat bagi semua pemenang, tadi sudah banyak sekali ya. Dan nanti jangan lupa akan dihubungi oleh My Ads. Oke, kalau gitu sebelum kita tutup, sekarang kita akan foto bersama dulu. Oke. Bagi yang kameranya belum nyala, dinyalakan dulu kameranya supaya kita bisa foto bersama dan mengabadikan momen ini. Siap semuanya, senyum yang paling manis di hari yang sedang hujan ini tetap harus tersenyum ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Sayangnya kita sudah tiba di penghujung acara pada hari ini. Terima kasih untuk semua rekan-rekan advertisers yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ade dan juga Ibu Shirley atas paparannya tadi. Semoga itu bisa membantu teman-teman semuanya untuk mendapatkan tips ya kan dan juga ilmu baru pada hari ini. Akhir kata saya Kety Sharon mohon undur diri dan sampai jumpa di acara Telkomsel My Ads berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku My Ads. Aku adalah layanan yang bisa membantu kamu untuk membuat dan memantau iklan bisnis kamu secara eksklusif, spesifik, dan terstruktur. Caranya gimana? Dilengkapi dengan berbagai fitur, aku bisa mengirimkan pesan langsung ke pelanggan yang kamu tuju. Iklan kamu
bisa aku sebar dan sesuaikan dengan target kamu. Diatur secara spesifik dengan beragam metode pengiriman iklan yang tepat untuk bisnis kamu. Kayak gini, aku bisa bantu kamu mengirimkan pesan iklan ke pelanggan setia kamu. Aku juga bisa bantu kamu menjangkau orang-orang di sekitar lokasi bisnismu. Jadi orang di sekitar bisa langsung datang dan belanja di tempat kamu. Aku bisa bantu. Pesan iklan akan sampai ke orang yang tepat sesuai kebutuhan kamu. Jadi, dari segala usia, hobi, gender, di lokasi manapun dan kapanpun bisa gampang kita tuju. Karena kita paling paham kamu dan cara gedein bisnis kamu. Mulai beriklan sekarang di My Ads. Today, more and more people demand for better product and service when shopping online. That's why Blibli innovates the happy shopping experience as the next level of customer satisfaction. Blibli builds the most trusted e-commerce platform by focusing on 3 business models: business to customer, business to business, business to business to customer. With more businesses join, Blibli becomes one-stop shop for various products, from digital products, modern retail products, to travel products. Up to now, local and global brand partners have been selling millions of products. Blibli also provides end-to-end service to help partners achieve success in online business. From the back-end facilities, merchant training, powerful business tool to track transaction in real time, best marketing solution to gain more potential customers, fast response solution, handled by exceptional customer service in the various forms, and merchant center. Integrated promotion with a wide exposure across channel and strong social media presence. To capture customers' ever-growing demands, Blibli keeps bringing up exciting innovation, like secure payment with various benefits, all backed up with trusted payment partners. Blibli in-store, innovation to bring the convenience of online shopping to offline store. Click and collect, innovation to bring seamless shopping experience. To fulfill customers' needs efficiently, Blibli integrated warehouse service is supported with a wide distribution network and equipped with technology-driven inventory management. A secure shelving and storage to keep products in shape and stay fresh. And to protect goods from costly error, Blibli puts forward a standard quality checking and offers various packaging solutions. At Blibli, delivering happiness on time, even to the last mile, is always possible. By using Blibli Express service or the trusted logistic partners across Indonesia. All these complete solutions have led Blibli to gain customers' trust and extraordinary growth. Having built happy shopping experience with partners, Blibli keeps being acknowledged. Since its establishment in 2011, we have brought prestigious awards. But not stopping there, we want to make sure every partner get the convenience of selling as much as our customers when shopping with Blibli. Let's power your business and deliver more happiness
Let's grow together.